Selamat datang para aparatur sipil negara. Kita semua tahu ya, di tengah birokrasi yang terus bergerak, memimpin perubahan itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas panduan praktisnya, gimana caranya memimpin tim Anda dengan efektif melewati setiap gelombang transisi. Oke, langsung kita mulai aja ya. Di depan kita ini ada 5 langkah kunci yang bakal jadi peta jalan Anda. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari kesadaran bahwa perubahan itu dimulai dari diri sendiri, lalu cara membangun kepercayaan, mengasah tim, mengelola emosi di tengah badai, sampai akhirnya gimana caranya memastikan kita semua tetap di jalur yang benar. Kita masuk bagian pertama. Pemimpin perubahan dimulai dari Anda. Yap, semuanya itu berawal dari sini, sebuah pergeseran pola pikir. Anda itu bukan sekedar manajer, tapi Anda adalah katalisator, pemicu utama dari setiap inovasi yang akan terjadi di unit Anda. Coba deh, kita lihat perbedaan mendasar ini. Di satu sisi ada peran manajer yang tugasnya menjaga stabilitas, fokusnya ke proses, tapi di sisi lain ada agen perubahan yang tugasnya menginspirasi inovasi, fokusnya ke visi dan ke orang-orang di dalam tim. Nah, sebagai pemimpin ASN di era sekarang, Anda dituntut untuk jadi yang kedua. Tugas Anda bukan lagi cuma mengatur, tapi menginspirasi. Dan ini poin yang krusial banget. Apa yang Anda lakukan itu bunyinya jauh lebih kenceng daripada arahan manapun. Jadi menjadi teladan yang konsisten, yang bisa dilihat langsung oleh tim, itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah kewajiban mutlak. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, membangun fondasi kepercayaan. Jadi, setelah Anda siap jadi agen perubahan, langkah berikutnya adalah membangun fondasinya. Dan dalam setiap perubahan yang berhasil, fondasinya cuma satu, kepercayaan. Tanpa ini, semuanya rapuh. Ingat ya, kepercayaan itu nggak bisa diminta, tapi harus dibangun dan diraih. Slide ini menunjukkan pilar-pilarnya. Komunikasi yang jujur, konsistensi antara omongan dan tindakan, empati, kompetensi, dan tentunya integritas. Setiap pilar ini adalah batu bata yang membangun kredibilitas Anda di mata tim. Bagian ketiga, mengasah tim melalui pembinaan. Dengan fondasi kepercayaan yang sudah kokoh, sekarang saatnya kita membangun timnya. Gimana caranya? Yaitu dengan membekali mereka melalui coaching atau pembinaan yang efektif. Perlu diingat, coaching itu beda banget sama sekedar kasih perintah. Ini adalah sebuah proses yang terstruktur. Mulai dari cari tahu dulu apa kebutuhannya, kasih umpan balik yang membangun, bikin rencana aksi bareng-bareng, sampai kita dukung terus dan lakukan follow-up. Tujuannya satu, bantu tim Anda bertumbuh, bukan cuma jadi pengikut. Perubahan itu seringkali rasanya bergejolak, kayak badai. Nah, disinilah seorang pemimpin hebat diuji kemampuannya untuk menavigasi lautan emosi yang pasti muncul. Ini adalah salah satu ujian kepemimpinan yang paling nyata. Pertama, kita harus peka sama perasaan tim. Rasa khawatir dan cemas mereka itu nyata. Jadi, jangan diabaikan. Tugas kita adalah mengakui perasaan itu, memvalidasinya, baru setelah itu kita arahkan energinya menjadi sesuatu yang lebih produktif. Nah, yang sama pentingnya adalah mengelola emosi kita sendiri. Kenapa? Karena ketenangan seorang pemimpin itu menular. Anda adalah barometer untuk seluruh tim. Kalau Anda tenang, mereka ikut tenang. Tapi kalau Anda panik, ya bisa buyar semua. Kutipan ini, menurut saya, menangkap esensi peran Anda dengan sangat sempurna. Anda itu ibaratnya jangkar kapal. Di tengah badai perubahan yang bikin semua goyang, Anda lah yang menjaga semuanya tetap stabil dan berpijak pada kenyataan. Dan akhirnya, bagian kelima, memastikan arah tetap benar. Perjalanan perubahan itu butuh kompas. Di bagian terakhir ini, kita akan bahas cara memastikan kita nggak tersesat di jalan. Caranya, dengan terus mengukur kemajuan dan siap untuk melakukan koreksi arah kapanpun dibutuhkan. Visualisasi itu adalah kunci. Metrik yang sederhana seperti grafik ini, misalnya, bisa menunjukkan dengan sangat jelas kita seharusnya ada di mana dan sekarang kita ada di mana. Kejelasan ini bukan cuma soal data loh, tapi juga soal menjaga fokus dan motivasi seluruh tim. Jadi, poin krusialnya adalah koreksi arah atau course correction itu bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kepemimpinan yang cerdas dan adaptif. Pemimpin yang mau mendengarkan data dan realitas di lapangan. Setelah kita menjelajahi kelima tahapan ini, pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apakah saya bisa memimpin perubahan, tapi perubahan penting apa yang akan saya pilih untuk pimpin selanjutnya demi pelayanan publik yang lebih baik. Jawabannya ada di tangan Anda.